up, no counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8E ingin mempersembahkan drama tradisional yang berjudul Pangeran yang Terkutuk. Pada suatu hari di kerajaan Dinaspora ada seorang pangeran yang tampan dan rendah hati. Ia tinggal bersama ratu karena raja gugur di medan perang. Pada saat pangeran masih di dalam kandungan sang ratu. Jika pangeran ingin berkuda di sana, Anakku ibunda, izinkan kamu berkuda. Apakah kamu ingin dikawal oleh prajurit? tidak usah juga pangeran bisa jaga diri baik-baik. Kamu yakin anakku? Mungkin saja di luar sana berbahaya. Ibunda tidak perlu khawatir. Ya sudah, hati-hati ya anakku. Pada saat pangeran keluar dari kerajaan, ada salah satu prajurit yang bertanya kepada pangeran. Hai, tuanku, kau mau pergi kemana? Aku ingin pergi ke taman, prajurit. Kalau kau di sini lawan, tidak usah. Baiklah, saya persilahkan. Saat pangeran menuju ke taman, pangeran tertarik pada salah satu kera yang cukup unik, membuat pangeran mengejar kera tersebut. Tetapi semakin dikejar semakin menjauh. Wah, itu ada kera. Kera itu pergi kemana? Cepat sekali menghilangnya. Lebih baik aku kembali ke tujuan awalku. Akhirnya, aku bertemu lagi denganmu. Sekian lama aku menunggu. Siapa kamu? Tiba-tiba muncul di hadapanku. Nenek-nenek di tengah hutan, sudah tua, buruk rupa, sendirian lagi. Apa? Kau mengatakanku buruk rupa? Dasar pangeran tidak tahu diri. Akan kukutuk kau menjadi buruk rupa sepertiku. Untuk memastikan wajahnya, pangeran langsung menuju pulang ke kerajaan. Pada saat di perjalanan, pangeran bertemu pertama kali dengan putri. Disinilah mereka saling berkenalan dan bertemu saat sang putri sedang memetik bunga. Wah, bunga mawar ini cantik sekali. Sayangnya terlalu jauh dan berduri. Bagaimana aku bisa mengambilnya? Anak, apakah kamu tuan? Ya Tuhan, aku sedang kesulitan mengambil bunga mawar itu. Apakah Tuhan bisa mengambilkannya untukku? Baiklah. Terima kasih. Sebelumnya aku lihat-lihat kamu seperti seorang pangeran. Ya, aku pangeran dari kerajaan Dinaspora. Oh, kamu dari kerajaan tetangga. Aku putri dari kerajaan Sunrise. Akan pulang. Oh, kebetulan aku ingin mencari bunga di sekitaran sini. Saat tiba di kerajaan, salah satu prajurit terkejut melihat wajah pangeran. Dan prajurit mengira pangeran adalah penyusup. Prajurit memanggil sang ratu. Ratu pun keluar menemui pangeran untuk memastikan yang dikatakan prajurit. Sang ratu. Ratu, di depan ada seseorang yang mengaku aku sebagai pangeran. Kok bisa? Kalau tidak percaya, mari kita lihat sendiri. Hah? Ini anakku yaitu pangeran. Kok bisa kamu seperti ini? Mungkin itu yang panjang ibunda. Beberapa hari kemudian, sang ratu dan baginda raja merencanakan untuk menjodohkan putri dan pangeran. Ayahanda ingin menjodohkan kamu dengan pangeran Dinaspora karena Ayahanda ingin melihat kamu mempunyai penanggung hidup dan bisa menggantikan ayah karena ayah sudah tua. Begitu. Baiklah ayahanda, aku terima perjodohan ini. Setelah berbicara dengan ayahanda, putri menemui Bella untuk menceritakan semua apa yang barusan terjadi. Aku dijodohkan oleh ayahanda dengan pangeran dari kerajaan Dinaspora. Aku bingung sekarang. Dia baik, tulus, tetapi tidak setampan pangeran dari kerajaan lainnya. Menurutmu bagaimana? Menurutku, seorang baik dan tulus tidak harus tampan. Ya sih, dari sikapnya juga tulus, baik, dan perhatian tentang mungkin perlahan-lahan aku bisa mencoba untuk mencintai lagi. Nah gitu,
Ternyata si Bella sebenarnya sejak dulu suka dengan Pangeran Dinaspora, tetapi tidak pernah cerita kepada Putri. Pada saat Bella mendengar semua cerita Putri, ia jadi memiliki rasa tidak suka dan ingin membatalkan perjodohan tersebut dengan cara menyuruh nenek sihir untuk mencelakai pangeran. Lalu Bella menemui nenek sihir. Ada apa kamu datang ke sini? Aku Bella ingin meminta bantuanmu untuk mengagalkan perjodohan Putri dari kerajaan Sunrise dan pangeran dari kerajaan Dinaspora. Pangeran yang tidak tahu diri itu. Aku juga sangat membencinya. Jika perjodohan itu sampai terjadi, maka kutukan yang aku beri akan menghilang dan membuatku musnah dari dunia ini. Baiklah, kalau begitu mari kita bekerja sama untuk mengagalkan perjodohan tersebut. Oke, baiklah. Di kerajaan Dinaspora, sang ratu membicarakan perjodohan antara pangeran dan putri. Setelah berbicara dengan ibunda, pangeran menjemput putri dengan mengendarai kuda. Sesampainya di kerajaan Sunrise, pangeran disambut hangat oleh prajurit dan raja. Lalu meminta izin kepada raja untuk membawa sang putri untuk menemui ibunda ratu. Nanda, aku meminta izin kepadamu membawa putri ke kerajaanku dan menemui sang ratu. Baiklah pangeran, saya izinkan, tapi jangan pulang sambil aku. Putri, ibunda ingin bertemu denganmu dan pangeran hidupmu. Baiklah Ayahanda, aku siap-siap dan siapkan kuda-kuda. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba ada nenek sihir di hadapan mereka berdua. Aku bertemu lagi denganmu. Siapa itu pangeran? Pergilah nenek sihir, aku tidak ingin berurusan denganmu. Kau ingin mengusirku? Tidak semudah itu. Kau harus mengalahkanku dulu. Peperangan pun tidak dapat dihindari. Putri memohon kepada pangeran untuk menghentikan peperangan tersebut. Namun pangeran mengabaikan ucapan sang putri. Mundur putri. Payah. Peperangan itu dimenangkan oleh nenek sihir dan pangeran pun terjatuh lemas. Ketika putri menangis, air matanya terjatuh di wajah pangeran. Dan ternyata ajaknya pangeran bangun. Lalu kutukan yang di wajahnya menghilang. Putri pun terkejut melihat apa yang terjadi terhadap pangeran. Hai, ini pangeran. Kenapa dengan wajahku? Apakah kutukannya sudah menghilang? Iya pangeran. Beberapa hari kemudian, pangeran dan putri pun menikah. Dan mereka hidup bahagia tanpa diganggu oleh nenek sihir karena sudah menghilang selamanya dan mereka berdua pun hidup bahagia. Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini adalah kita semua harus menjaga ucapan atau lisan kita kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Karena semua orang memiliki perasaan yang berbeda, apalagi membuat seseorang itu sakit hati. Itu sangat menyakitkan baginya. Pesan moral yang kita dapatkan juga, hati-hati dalam memilih teman dan jangan melihat seseorang dari cantik atau tampannya. Karena belum tentu dia baik, tulus, dan serius padamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi